Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok E IKM 4A akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama Rizka, yang kedua saya sendiri Francisca, yang ketiga Muhammad Zaki, yang keempat Dian, yang kelima Araseli, yang keenam ada Rifki, yang ketujuh ada Salsa, dan terakhir ada Rara. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Faktor keluarga menjadi penentu baik atau buruknya suatu masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasangan, laki-laki dan perempuan dalam sebuah wadah mulia dan ikatan suci, yaitu pernikahan melahirkan keturunan. Kehamilan adalah pertumbuhan dari perkembangan janin intrauteri, mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Keselamatan dan kesehatan ibu dan anak merupakan tulang punggung dari kesinambungan manusia di dunia ini. Program kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 189 dengan artinya, dialah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, lalu dijadikan darinya pasangannya, lalu melahirkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Next. Faktor keluarga menjadi penentu baik buruknya suatu masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasangan, laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam sebuah wadah mulia dan ikatan suci, yaitu pernikahan melahirkan keturunan. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Keselamatan dan kesehatan ibu hamil dan anak merupakan tulang punggung dari kesinambungan manusia di dunia ini. Next. Selanjutnya, prakehamilan. Yang pertama, suami wajib memberi nafkah kepada istri. Perempuan sebagai istri berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan baik berupa jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, kesejahteraan berbentuk jasmani adalah sandang dan pangan. Kesejahteraan tidak hanya didapat ketika istri sedang hamil saja, tetapi di luar masa tersebut statusnya sebagai istri dan ibu tetap harus diperhatikan. Nah, sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa di atas pundak ayah itu ada tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu dan anak-anaknya secara makruf atau baik. Next. Yang kedua, istri berhak atas tempat tinggal yang layak dari suaminya. Tempat tinggal yang aman dan nyaman diperlukan untuk mendukung perkembangan baik fisik maupun psikologis istri dan calon janin. Nah, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Maksudnya menyusahkan itu jangan sampai kalian enggak memberikan fasilitas untuk sang istri. Next. Dan yang ketiga adalah melayani istri dengan baik. Selaku kepala keluarga, suami diharapkan untuk selalu melayani istrinya dengan baik, bahkan meskipun sang suami menemukan kekurangan dari istrinya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Apabila sang istri juga menemukan kekurangan dari suaminya, nah tetap harus berlaku baik. Seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 19, dan bergaulah dengan mereka secara baik, kemudian jika tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Next. Pada masa kehamilan, wanita hamil berhak atas nafkah yang memadai, yaitu memenuhi syarat kesehatan dan gizi. Karena pada masa kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membutuhkan makanan dengan gizi yang cukup. Bahkan dianjurkan seorang ibu hamil untuk makan 2 kali lebih banyak dari biasanya. Dalam hal ini, Islam telah mewajibkan sang suami untuk memberikan nafkah yang layak untuk memenuhi standar gizi sesuai dengan kemampuan suami itu sendiri.
Menurut Quran Surat At-Talaq ayat 7, hendaklah orang-orang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan. Next slide. Wanita berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Hak ini mutlak mengingat resiko yang sangat besar bagi kaum ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, maupun menyusui. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 34, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lainnya perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Next slide. Sorry. Baik. Yang ketiga, di masa kehamilan ada anak-anak berhak atas nafkah yang ma'ruf, yaitu baik secara kesehatan dan sosial. Nah, yang pertama yaitu air susu ibu, di mana di hari-hari pertama kelahiran seorang bayi, Islam telah menegaskan kepada orang tua agar memberikan ASI yang cukup kepada anaknya hingga usia 2 tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Quran Surah Ahqaf ayat 15, yang artinya seorang ibu mengandung anak dan menyapih, yaitu memberikan air susu kepada anaknya selama 30 bulan. Kemudian yang kedua ada makanan yang cukup, yakni seorang anak membutuhkan makanan tambahan seiring dengan bertambahnya usia. Orang tua wajib menyediakan makanan yang cukup dan bergizi supaya anak-anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Hal ini juga telah dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya ayah harus memberikan kepada mereka nafkah dan pakaian dengan ma'ruf. Next. Pada masa melahirkan, terjadinya masalah nifas. Yang pertama, bebas dari aktivitas ibadah fisik. Yakni setelah melahirkan, seorang ibu akan mengalami masa nifas atau darah kotor selama 40 hari. Pada masa itu, seorang wanita dibebaskan, bahkan diharamkan dari kegiatan ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik seperti sholat dan puasa. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Banyaknya darah kotor yang keluar pada nifas, kondisi wanita masih dalam keadaan lupa karena melahirkan. Perawatan kesehatan diperlukan untuk mencegah penyakit. Seseorang tidak boleh menyerah pada nasib dengan alasan takdir, karena sesungguhnya Islam selalu menyuruh kita berobat ketika sakit. Yang ketiga, larangan melakukan hubungan suami istri masa nifas. Islam melarang suami istri untuk melakukan hubungan intim pada masa nifas, sampai darah kotor tersebut terhenti. Kalau ditinjau lagi dari segi kesehatan, larangan tersebut mengandung cukup banyak hikmah, seperti jalan lahir anak pada wanita masih dalam penyembuhan dari luka akibat dari kelahiran bayi. Yang keempat, mandi setelah berakhirnya masa nifas. Setelah berakhirnya masa nifas, seorang wanita diwajibkan untuk mandi. Dengan demikian, ia kembali menjadi bersih dan suci. Masa 40 hari merupakan waktu yang cukup untuk memulihkan seorang wanita, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Next. Selanjutnya adalah pasca kehamilan. Hal-hal yang diperhatikan ketika pasca kehamilan adalah menjaga jarak kehamilan. Islam menjelaskan bahwa seorang wanita boleh menjaga jarak dalam mengatur kehamilan dengan tujuan memberikan anak perhatian yang cukup demi kesehatan wanita itu sendiri. Mengandung dan melahirkan beresiko tinggi. Kelalaian dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu hamil bisa berakibat fatal, bahkan
bisa seorang wanita meninggal dunia ketika hamil atau melahirkan. Seorang wanita memberikan ASI sempurna hingga 2 tahun, artinya dia tidak hamil selama proses tersebut. Kehamilan itu sendiri membutuhkan sebuah perjuangan yang akan merepotkan seorang ibu dalam menyapi bayinya. Setelah 2 tahun, barulah seorang ibu boleh hamil kembali. Proses kehamilan itu membutuhkan waktu hingga 9 bulan. Maka jarak yang ideal bagi seorang ibu untuk mempunyai anak adalah 2 tahun 9 bulan. Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah dalam segala urusan, termasuk menentukan jumlah anak. Selanjutnya adalah hak anak dalam Islam. Yang pertama adalah mendapat air susu ibu. ASI merupakan makanan pokok yang paling bagus bagi anak, terutama ketika hari-hari pertama kelahirannya. Islam telah menegaskan kepada orang tua agar memberi ASI yang cukup kepada anaknya hingga usia 2 tahun. Lalu yang kedua adalah makanan. Seseorang anak membutuhkan makanan tambahan seiring dengan bertambahnya usia. Orang tua harus menyediakan makanan yang cukup dan bergizi. Cerdas. Dalam masalah nafkah, Islam memberikan tanggung jawab tersebut kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga ada pakaian yang layak. Anak membutuhkan perlengkapan sehari-hari seperti pakaian yang layak dan bersih. Masa bayi merupakan masa yang rentan terhadap berbagai penyakit. Menyediakan pakaian yang layak dan menjaga kesehatan pakaian yang digunakan bayi pada saat yang penting dalam menjaga kesehatan anaknya. Dalam hal ini, Al-Quran telah mewajibkan orang tua supaya memberikan pakaian kepada anaknya dengan cara yang baik atau ma'ruf. Yang keempat ada tempat tinggal yang memadai. Seorang anak harus disediakan tempat tinggal yang layak dan bersih sesuai dengan kemampuan seorang ayah. Islam mengakui kesederhanaan dalam hidup, tetapi sederhana tidak identik dengan kumuh dan jorok. Yang kelima, ada keadilan dari orang tua. Seorang anak berhak memperoleh keadilan dari orang baik dalam hal nafkah, kesehatan, maupun perhatian. Orang tua tidak boleh melebihkan salah seorang anak terhadap yang lain. Sebagai seorang pemimpin, seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam rumah tangga. Masalah keadilan sangat diperhatikan dalam Islam sehingga mengkaitkannya dengan ketakwaan. Yang keenam ada pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak setiap manusia, sehingga orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak dan cukup kepada anaknya, bahkan sejak usia dini atau anak-anak. Islam ini menekankan pentingnya pendidikan tersebut. Yang ketujuh, memperoleh nama yang baik. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik dan mengandung makna mulia sehingga secara psikologis tidak merasa minder karena namanya dihina oleh orang lain. Kesalahan atau asal-asalan dalam memberikan nama pada anak akan sangat berpengaruh dalam pergaulan ketika anak itu menjadi dewasa, sehingga akan menghambat pergaulan dan kreativitas di kemudian hari. Baik, kesimpulan dalam masa prakehamilan terdapat dua pembagian masa. Pertama disebut masa pranikah dan kedua disebut masa prahamil setelah nikah. Pada masa kehamilan, suami wajib memberikan perhatian sepenuhnya saat istri hamil. Wanita hamil berhak mendapat perlindungan dari suami. Wanita hamil berhak atas nafkah yang memadai. Pada masa kelahiran dibagi menjadi dua fase, yakni fase nifas dan masa pasca melahirkan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.